KPU Hasyim Asyari, anggota KPU Yulianto Sudrajat, Muhammad Afifuddin, Idam Holik, Agus Melas, dan Betty Epsilon Idrus bersama Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri dan Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno membuka bimbingan teknis Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Pemilu tahun 2024 di Bali, Sabtu 29 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut, Hasyim menyampaikan harus ada pemfokusan terhadap apa yang akan dikerjakan, terutama layanan terhadap pemilih sesuai dengan amanat undang-undang. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan intensitas komunikasi antara KPU dan PPLN. Hal tersebut sangat berdampak positif karena komunikasi berjalan intensif. Semuanya adalah dalam rangka berkhidmat untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh warga negara Indonesia. Yang pertama tentu saja layanan kepada pemilih. Maka kemudian untuk menjamin hak pilih warga negara kita, salah satunya adalah dengan kegiatan pendaftaran pemilih, kegiatan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, ini lebih intensif. Kemudian kemudahan teknologi juga makin kita perbaiki, kita siapkan, sehingga di alur lalu lintas komunikasi kalau saya pantau dari waktu ke waktu selama 24 jam misalkan, nah kemudian lalu lintas komunikasi intensif, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita semua ini berkhidmat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warga negara kita sebagai pemilih. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya sebagai Ketua KPU mewakili Lembaga KPU mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, para anggota PPLN, Pantarleh yang telah berjibaku untuk memastikan bahwa warga negara kita yang memilih hak pilih dapat didaftar dalam daftar pemilih. Sementara itu, Pahala menegaskan bahwa Kemlu komitmen dalam mendukung dan menyukseskan pemilu tahun 2024. Pada hari kedua, KPU melaksanakan sesi diskusi panel pada acara BIMTEK PPLN Pemilu tahun 2024 di Bali, Minggu 30 Juli 2024. Fungsional penata kelola pemilu ahli utama Purwoto Ruslan Hidayat bertindak sebagai moderator untuk narasumber pada panel ke-1, yaitu Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Asmin Syafari Lubis, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Muhsin Syihab, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Asri Kusuma. Kemudian pada panel kedua diisi oleh Kepala Biro Logistik Novi Hasbi Munawar, Kepala Biro SDM Yuli Hertati, Kepala Biro Parhumas Cahyo Aryawan, Kepala Biro SDM Kemlu Andi Ardiansyah, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Muhammad Tandir, Kepala Biro Umum Kemlu, dan Direktur PWNI Yuda Nugraha. Kemudian pada hari ketiga, Ketua KPU Hasyim Asyari, anggota KPU Yulianto Sudrajat, Parsadan Harahap, Idam Holik, Agus Melas, dan Betty Epsilon Idrus mengikuti jalan sehat bersama PPLN Pemilu tahun 2024 di Bali, Senin 31 Juli 2023. Jalan sehat diikuti oleh 514 orang dari 128 PPLN dan jajaran Sekretariat KPU di sekitar Nusa Dua Convention Center. Setelah melaksanakan jalan sehat, acara dilanjutkan kembali dengan sesi diskusi panel yang diisi oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Belgia Carolina van Harling, menjadi narasumber pada diskusi panel ketiga ini. Narasumber lain yang hadir adalah Kapusdikat Kemlu Muhammad M. Koba, Kepala Biro HAKP Kemlu Pendekar Muda El Sondah, Direktur PWNI Yuda Nugraha. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penghitungan suara pemilu di luar negeri oleh PPLN, didampingi tim Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Setelah semua rangkaian acara dilaksanakan, Ketua KPU Hasyim Asyari, anggota KPU Yulianto Sudrajat, Muhammad Afifuddin, Idam Holik, Agus Melas, dan Betty Epsilon Idrus menutup bimbingan teknis Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Pemilu tahun 2024 di Bali, Senin 31 Juli 2023. Dalam sambutannya, Hasyim menyampaikan KPU sebagai organisasi yang modern, apa yang sudah dilakukan pada pemilu 2019 harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk pemilu 2024. Perbaikan ini tidak mungkin terjadi tanpa peran serta aktif PPLN. Kemudian Derajat mengatakan bahwa tujuan dari BIMTEK ini adalah untuk mendekatkan antara KPU dan PPLN agar mengenal secara baik dan bertatap muka secara langsung. Betty juga menyampaikan bahwa PPLN adalah perwakilan KPU di luar negeri yang harus mampu menjelaskan kepada WNI seluruh tahapan pemilu, kemudian harus mampu menggunakan sistem informasi yang dimiliki KPU.
Selanjutnya, Ida menjelaskan bahwa pemilu harus bisa dinikmati, bukan menciptakan suatu ketegangan. Soft diplomacy, yaitu pemilu memperkenalkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil, kemudian national branding untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Sementara itu, Afif menegaskan pentingnya untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Panwaslu LN, untuk menyamakan persepsi kepemiluan. Terakhir, Melas menyampaikan pentingnya momentum pemilu. Misi penting pemilu adalah sebagai sarana integrasi bangsa. Turut hadir pada kegiatan ini Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, PLT Deputi Administrasi Suryadi, dan Inspektur Utama Setjen KPU Nanang Priyatna, serta jajaran Eselon 2 Setjen KPU, jajaran KPU Provinsi Bali, pejabat Kementerian Luar Negeri, dan 514 PPLN dari 128 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.